Ulang aja. Iya pasti Pak. Ya jadi Pak, saya ingin wawancara tentang manajemen pengelolaan di museum ini dan juga komunikasi publiknya Pak antar pengurus. Oke, jadi saya mulai dari yang manajemen dulu ya Bapak. Oke. Oke, jadi bagaimana Pak pengelola museum itu mengambil langkah inovatif untuk menyajikan pameran di perubahan zaman sekarang ini Pak? Ya. Pertama mungkin yang dilakukan oleh pihak museum adalah kita merumuskan dulu tentang pameran yang akan ditampilkan atau yang akan disajikan kepada pengunjung itu seperti apa gitu ya. Alur kisah yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tayangkan di dalam tata pamer kita. Nah, tentu itu merujuk kepada visi misi museumnya. Iya. Nah, ketika kita sudah punya visi misi museum, kemudian termasuk langkah-langkah untuk mewujudkannya. Nah, salah satu bagian dari strategi dalam mencapai visi misi itu adalah karena fungsi museum itu adalah memberikan informasi gitu ya terkait dengan koleksi yang dikelola oleh museum itu, maka dirumuskanlah storyline atau alur kisah tentang pameran yang akan kita sajikan gitu. Nah, tentu storyline ini tidak berdiri sendiri, tapi dia menyesuaikan dengan pesan yang akan kita sampaikan yang terdapat di dalam visi misi tadi gitu ya. Dan dikaitkan dengan koleksi yang dimiliki oleh museum itu. Nah, setelah kita memiliki alur kisah atau storyline yang berdasarkan visi misi tadi, maka barulah kita merumuskan strategi penyajiannya. Apakah kemudian penyajiannya itu menggunakan pendekatan teknologi ataukah manual karena masing-masing kan ada kelebihan kekurangan. Mungkin yang manual kesannya jadul tapi benar, dia tahan lama sebenarnya. Sementara yang pendekatan teknologi itu memang update, akan tapi juga biasanya tidak tahan lama karena teknologi selalu terus berubah gitu. Sehingga kita membuat ya mix gitu ya antara yang pendekatan teknologi maupun yang manual, dalam arti ya penyajian seperti biasanya gitu. Yang pasti sebenarnya menariknya sebuah kata pamer itu adalah tergantung alur kisah itu gitu. Kisahnya seperti apa. Baru kemudian teknik penyajiannya disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kekinian. Misalnya di kita untuk menyajikan sebuah koleksi gitu ya, tidak sebagai sebuah prolog, kita membuat sebuah wahana yang 3D, misalnya video mapping 3D yang menggambarkan tentang koleksi itu gitu, sebagai pengantar untuk masuk ke dalam ruang tata pamer gitu. Nah, itu kan menarik gitu ya bagi siapapun. Nah, ada tayangan video mapping 360 derajat gitu ya, dimensinya juga 3D gitu. Nah, setelah mereka tertarik, nanti kan penasaran yang digambarkan di prolog itu ada di mana ya gitu. Itu ada di storyline kita, sehingga setelah itu mereka setelah melihat itu mereka ingin ada rasa penasaran gitu untuk melihat. Ini contoh strategi yang itu udah kita terapkan di museum. Seperti itu ya Pak, yang imersif yang sekarang. Imersif. Atau misalnya juga implementasi teknologi kekinian ke dalam konteks koleksi gitu. Misalnya kita punya koleksi 78 Paras Nusantara yang merupakan hasil Maestro Mas Pirngadi tahun 1930-an. Nah, itu kan kalau hanya ditampilkan itu mungkin orang bertanya apa maksudnya kan. Ya, kita jelaskan mungkin secara narasi lewat pemandu. Tapi apa pentingnya gitu, apa ininya itu dijelaskan. Nah, yang supaya lebih bisa menarik lagi kita memasukkan unsur gimmick ataupun entertainnya. Soalnya apa?
sekarang teknologi yang mutakhir itu kan tentang AI gitu, artificial intelligence. Nah, bagaimana mengimplementasikan koleksi yang itu dari tahun 30-an gitu ya ke dalam kekinian gitu dan dekat dengan si pengunjung gitu. Maka kita buat tadi bagaimana membuat scan wajah itu dimirip-miripin gitu ya. Dari tekstur atau dari ukuran gitu ya, sehingga kemudian mana yang paling mirip dengan 7-8 lukisan yang ada menjadi bagian koleksi Museum Nasional. Dan itu kan tiap hari itu viral gitu. Tiap hari itu ngantrinya luar biasa kan. Nih, itu contoh gitu ya yang kita implementasikan dalam ini perubahan zaman gitu. Dulu mungkin belum ada teknologi AI gitu ya. Jadi belum ada waktu itu. Nah, sekarang kita gunakan. Dan itu terus berkembang. Kita pun selalu update gitu ya, kira-kira mana yang teknologi yang terbaru dan diimplementasikan dalam koleksi. Jadi kita melakukan reimajinasi ataupun melakukan reinterpretasi terhadap koleksi-koleksi itu supaya tetap update dengan kekinian gitu. Mungkin pas lihat salah satu pameran ada lukisan, mungkin lukisan itu mati, tapi kita implementasikan teknologi visual gitu ya, dengan seolah-olah lukisan itu bergerak gitu ya. Tentang repatriasi itu ada lukisan Belanda tentang bagaimana penyerangan ke Puri Cakranegara di Lombok, itu kan lukisan saja, bukti yang dibuat oleh orang Belanda saat itu. Ya sekedar lukisan, menarik akan tapi dengan teknologi sekarang kan itu bisa digerakkan seolah-olah pertempurannya seperti apa. Itu kan hanya benda mati gitu. Tapi ketika kita gerakkan itu kan menarik. Gitu toh pertempurannya gitu. Benar Pak, itu. Nah, itu contoh kan gitu yang itu kita implementasikan. Artinya itu yang kita lakukan. Jadi senantiasa kita ingin mendekatkan museum ini dan koleksinya kepada pengunjung dengan sesuai zamannya gitu. Zaman sekarang ya begitu ya, kita update gitu ya. Oke Pak, dalam perencanaan ini itu kan ada prosesnya tuh ya Pak. Itu siapa aja Pak yang terlibat? Ya, yang terlibat pastinya ya di sini unsur pimpinan ya, dan juga tim teknis dan tim administrasi. Tim teknis itu misalnya ada tenaga kurator, tenaga edukator gitu ya, atau preparator, penyaji pameran. Tak lupa juga ada di kita itu di museum ada registrar, orang yang melakukan registrasi. Kemudian di tim administrasinya kan misalnya di tim perencanaan sendiri, tim tata usaha gitu ya. Kita ada istilahnya rapat ataupun ada rapat baik rutin maupun insidental dalam rangka merumuskan perencanaan. Rapatnya itu simultan, artinya bisa per divisi ataupun per bagian gitu ya. Nanti kemudian ide-ide itu dikumpulkan menjadi satu perencanaan yang terintegrasi. Jadi mungkin idenya itu misalnya ketika merencanakan sebuah kegiatan, idenya dari edukator atau dari konservator ataukah dari kurator gitu. Mungkin saya perlu jelaskan dulu, kurator itu tenaga teknis di museum yang mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi. Yang membuat informasi koleksi itu kurator. Nah, kemudian di museum juga ada tenaga preparator atau penyaji pameran. Kalau mereka tugasnya adalah bagaimana informasi atau kurasi yang dibuat oleh kurator itu bisa disajikan. Mereka yang mendesain, merancang sampai menata gitu ya. Termasuk labelnya gitu. Isi labelnya dari kurator, tapi yang menyusun supaya menarik itu adalah preparator, penyaji pameran. Termasuk penataan koleksinya, apakah ada base atau tidak, nah itu adalah penyaji pameran atau preparator. Juga ada tim konservator itu dokternya koleksi. Dia yang misalnya memeriksa koleksi, kondisi koleksinya ya, misalnya apakah perlu treatment ataukah tidak, supaya mencegah dari kerusakan atau memperlambat kerusakan gitu ya. Entah dengan pengendalian mikro misalnya, suhunya diatur gitu supaya tidak karat atau ataukah dengan tindakan yang sifatnya kuratif ketika sudah rusak, entah direstorasi ataukah dilakukan tindakan lain sesuai dengan kebutuhan koleksinya. Nah, itu ada kurator. Kemudian untuk garda terdepan itu ada edukator. Dia adalah petugas teknis yang menjelaskan tentang koleksi itu kepada masyarakat. Nah, kemudian di museum juga ada tenaga kurator, tenaga edukator. Dia adalah petugas teknis yang menjelaskan tentang koleksi itu kepada masyarakat. Nah, kemudian di museum juga ada tenaga kurator, tenaga edukator. Dia adalah petugas teknis yang menjelaskan tentang koleksi itu kepada masyarakat.
Di sana juga ada humas, ada pemasaran, promosi. Nah itu pun, nah semuanya itu satu. Mereka menyusun kira-kira ya yang saya sampaikan tata pameran akan seperti apa, dan masing-masing punya tugas untuk bisa menuju satu gitu ya, sebuah tata pamer yang menarik, yang memberikan pesan sesuai dengan visi misi museum kepada masyarakat. Jadi kalau dikatakan siapa yang terlibat, semua pihak itu terlibat, karena tidak mungkin hanya satu pihak saja melakukan proses perencanaan, semuanya berkaitan seperti itu. Iya Pak. Oke. Dari proses perencanaan ini itu gimana museum itu menyusun strateginya nih Pak buat pengunjungnya tuh makin tertarik gitu. Tentunya setelah kita menata pameran sesuai dengan alur kisah yang sudah kita susun sebelumnya, ya untuk bisa menghidupkan pameran itu harus ada yang namanya aktivasi atau kegiatan yang bisa membuat pengunjung itu bisa tahu ya, atau ketika mereka datang mereka ada aktivitasnya gitu, tidak sekedar berkunjung ya. Jadi dirumuskanlah kegiatan-kegiatan program publik yang menarik untuk pengunjung. Nah ranahnya misalnya program publiknya ada di ranah edukator, mereka yang menyusun strateginya, kegiatan apa yang bisa mengaktifasi kegiatan pameran ini. Misalnya apa, sekarang ada pameran keris, gimana aktivasinya ya, kita mengadakan workshop tentang keris misalnya. Untuk anak-anak kita buat clay, membuat miniatur keris dari clay gitu ya, langsung gitu ya, sambil mempelajari pelajarannya seperti apa, bagaimana caranya bahwa keris itu tidak sederhana membuat senjata gitu ya, di palu di ini disusun, tapi juga ada lapisan-lapisan yang yang menjadi bagian daripada keris itu, bilahnya juga seperti apa. Nah itu kita gunakan alat peraga seperti itu ya, media-media seperti clay, atau misalnya kita aktivasi dengan pembuatan senjata mainan anak-anak misalnya berupa janur gitu ya, tapi seperti keris, menyerupai keris. Nah itu pun diaktifasi gitu. Sehingga nanti ketika pengunjung sini tidak hanya melihat, tidak hanya membaca, tapi juga bisa seolah mempraktekkan seorang empu membuat keris walaupun dengan permainan bentuknya game. Atau pamerannya juga kita buat lebih interaktif, misalnya menggunakan media baru gitu ya, entah dengan touchscreen, dengan interaktif gitu bisa melihat gitu, ataukah misalnya kita buat beberapa keris untuk bisa ditampilkan dengan pilihan penjelasan yang berbeda-beda soal kerisnya, dan kerisnya itu dibuat melayang itu seolah magic gitu, padahal sebenarnya bukan, itu emang teknologinya begitu gitu ya. Jadi tanpa dia ada di dasar ini, tapi dia bisa naik gitu karena elektromagnetik ya. Jadi dia seolah kan orang kalau dulu mungkin ketika kita belum belajar tentang fisika, kimia gitu ya, itu seolah magic gitu ya. Padahal itu kan sesuatu yang kayak magnet gitu ya. Kalau bertentangan kan menjauh gitu ya. Ya ini bisa dilihat secara ilmiah. Itu kita gunakan itu dalam pameran. Ya ada aktivasi-aktivasi, ada gimmick-gimmick yang membuat orang ya tertarik dulu untuk datang gitu ya. Nah itu yang kita siapkan. Nah tak kalah pentingnya adalah strategi promosi. Pamerannya bagus, pamerannya baik, program publiknya juga bagus, menarik, tapi kalau nggak dipromosikan kan siapa yang tahu? Iya benar. Nah, di sanalah kemudian strategi promosi yang kita lakukan lewat berbagai media, utamanya andalan kita yang media sosial. Media sosial Museum Nasional misalnya sekarang kalau dilihat ya jumlah followernya paling banyak dari seluruh museum yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin dengan Smithsonian Museum Amerika aja kita lebih banyak followernya ya. Ya walaupun belum sampai 1 juta, kita 250.000 lah gitu. Tapi emang dari tampilan di Instagramnya emang menarik sih Pak, konten-kontennya itu. Iya di sana ya kita memang tidak sendiri, kita pun kolaborasi ya dengan berbagai pihak, termasuk kita sampai dengan misalnya konsultan terkait dengan bagaimana menampilkan media sosial yang menarik dan konten yang kalau konten itu istilahnya konten yang cepat
viral lah gitu. Iya. Tapi karena kita kembali ke misinya, misi ilmiah ya, misi penyebar luasan ilmu pengetahuan, jadi tetap kita konteksnya konteks yang ilmiah gitu. Tapi dibuat sederhana, lebih bukan sederhana, dibuat lebih mudah untuk dipahami gitu. Soalnya berat mungkin materinya, tapi kita buat sederhana gitu ya, konten-konten itu, sehingga pengunjung medsos kita mungkin lebih cepat untuk memahami itu. Ini strategi promosi kita lakukan. Nah, promosi itu banyak macamnya ya, lewat elektronik ataupun lewat media sosial, ataukah lewat web gitu ya, ataukah bahkan lewat influencer gitu ya. Kita berkolaborasi dengan beberapa influencer misalnya untuk bisa menambah exposure museum nasional di medsos maupun secara umum gitu ya. Misalnya menggandeng ya kita tokoh-tokoh artis nasional ya. Dian Sastro ya, Dian Sastro, ada Raffi Ahmad dan Nagita, kita ada Nicholas Saputra, dia datang sini collab dengan kita. Nah, paling tidak follower mereka yang jumlahnya jutaan gitu kan, mereka posting gitu, ngelihat yo ada yang menarik. Nah, coba kita bayangkan misalnya kita undang influencer itu ke museum, tapi di museum nggak ada aktivasi, nggak ada apa-apa, ya orang juga ngapain kan? Walaupun itu di endorse misalnya oleh artis-artis papan atas, tapi dalamnya nggak ada apa-apa kok. Kalau artisnya endorse karena di dalamnya memang ada yang menarik, ya misalnya Paras Nusantara kita sajikan, ada Marsipa, ada pameran keris, ada desain museum yang sudah berubah yang lebih menarik, itu kan yang dijual misalnya. Sehingga kan ya wajar kemudian pengunjung museum itu berbondong-bondong ke sini. Ya bahkan di Sabtu Minggu itu luar biasa. Hari ini aja hari biasa kan musim libur gitu ya, udah banyak sekali kunjungan, jadi ribuan gitu ya orang dalam sehari itu. Tentu bukan sesederhana yang dipikirkan ya, sekedar buka museum gitu, tapi ada strategi yang kita lakukan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan kita selalu evaluasi sampai kemudian impact itu terasa, atau dampak dari apa yang kita rencanakan dan pelaksanaan itu terasa, outcome-nya ya apa, apresiasi masyarakat terhadap museum. Datangnya mereka ke sini adalah bagian dari apresiasi itu gitu. Nah, terus Pak, kalau untuk menghadapi kebutuhan baru di museum ini, itu apa di struktur organisasinya itu, apakah ada penyesuaiannya gitu? Ya, terkait dengan kebutuhan lapangan pastinya ya, karena proses di lapangan itu kan dinamis ya. Ketika ada kebutuhan yang mendesak ya, nanti kita tergantung prioritas. Ketika itu mendesak ya kita akan segera merespon sesuai dengan kebutuhan ya. Soalnya waktu itu kita belum membayangkan bahwa pengunjung kita itu sebanyak ini ya, dan terjadi antrian yang panjang gitu ya. Makanya kita ketika membuat tiket itu ya biasa saja gitu ya. Ternyata pas di lapangan kasihannya kepanasan, hujan kehujanan. Ya akhirnya kan harus dinamis kan. Ini gimana caranya membuat mereka nyaman gitu ya. Udah kita siapkan misalnya portable tenda gitu ya. Contoh seperti itu ya. Kita misalnya di bawah terkait dengan area parkir misalnya, kita buat strategi lagi seperti apa alurnya gitu. Sebelumnya kita kan misalnya setelah reopening ini di ekspektasi tidak terlalu tinggi, maksudnya ya seperti biasa aja, seperti as usual gitu ya. Ternyata setelah kita buka, animo dan juga apresiasi masyarakat luar biasa. Nah, berimpact kepada penanganan kita pun di lapangan, ruang misalnya ruang anak gitu ya, sekarang membludak terus gitu ya. Ketika kita buka, mereka masyarakat ingin ke sana gitu. Kita atur dengan memperkuat SOP dan juga do and dance-nya gitu, supaya mereka di museum tetap nyaman gitu, meskipun banyak orang tapi mereka nyaman. Nah, itulah yang menjadi evaluasi kita setiap pekan. Bahkan tim frontliner kita di sini merutinkan misalnya ada briefing Selasa pagi gitu. Dimana Selasa kan hari pertama buka dan kita tutup di hari Minggu. Nah, itu sebelum kita melakukan pelayanan, kita evaluasi yang minggu sebelumnya dan merumuskan rencana di minggu berikutnya. Itu cukup efektif ya untuk bisa
bisa mengkonsolidasikan setiap permasalahan di lapangan dan memberikan solusi supaya tidak terulang di pekan berikutnya ketika itu ada kendala-kendala. Berarti ini juga menjawab juga ya bagaimana pengelola museum ini tuh mengidentifikasi risiko gitu yang kemungkinan. Permisi. Oh iya Pak. Ya. Diwawancara. Ya Pak. Berarti itu dari proses evaluasi itu juga menjawab bagaimana pengelola museum ini tuh mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi itu dalam pameran yang baru akan datang gitu, Pak. Ya, tentu evaluasi itu tergantung tingkatannya ya. Yang tadi sampaikan itu ada di tingkat operasional layanan di depan gitu ya. Kita adakan evaluasi itu minimal 1 minggu sekali ya. Walaupun setiap hari sebenarnya kita terus koordinasi. Ketika ada masalah di lapangan ya kita langsung koordinasi apa masalahnya dan segera dicari solusi kalau memang itu ada masalah yang harus segera diselesaikan. Atau dalam yang rutin ya minimal seminggu sekali kita merutinkan evaluasi dan juga merancang program ataupun rencana aksi minggu berikutnya sambil memitigasi hal-hal yang mungkin terjadi resiko yang sesuai dengan tingkatannya ya, supaya kita memitigasi lah ketika ada resiko-resiko ketidaknyamanan ataukah bahkan bahaya gitu ya, itu kita terus perhatikan. Itu dalam skala kecil tingkat layanan, tapi urusan museum kan bukan hanya layanan, hal-hal yang lain berkaitan pengelolaan koleksi, berkaitan dengan administrasi itu pun ada tingkatannya. Kita rapat kadang insidental atau secara rutin kita evaluasi ya di tingkat manajemen lah, di middle maupun di top level itu dilakukan selalu. Terus Pak, di keberhasilan kayak pameran di sini yang viral gitu-gitu, apakah museum ini ada pendekatan untuk memotivasi para staf biar tetap produktif gitu Pak? Karena kinerja staf yang luar biasa gitu Pak, apakah museum itu memberi penghargaan atau pengakuan atas kinerja staf tersebut gitu? Ya, sejauh ini sih, ini kan kita baru buka ya, setelah 1 bulan ini, karena memang dasarnya mereka yang kerja di museum itu ada berangkat dari passion ya, dari memang mereka suka terhadap museum, mereka cinta terhadap museum, jadi ketika melakukan apapun untuk museum mereka ya suka gitu ya, tidak mengeluh suka gitu, rela gitu ya, bekerja dengan hati gitu ya. Ya dengan kompensasi dari museum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Artinya semuanya mengacu kepada aturan. Nah, kaitannya dengan apresiasi tentu itu sudah dipikirkan ya oleh museum juga. Tentu ada reward and punishment ya. Kalau yang lalai tentu ada teguran, ada prosedurnya lah. Sementara kalau bagi yang berprestasi tentu ada rewardnya ya. Nah, yang itu menjadi ranah kebijakan pimpinan. Entah jenisnya itu memang bermacam-macam. Ya, misalnya ya mungkin ada penugasan lain ataukah ada apresiasi lainnya gitu ya terhadap mereka selain entah misalnya sekolah, entah pelatihan atau apa yang meningkatkan kapasitas mereka yang itu merupakan apresiasi atas kinerja mereka. Artinya ya yang mereka di upgrade itu tidak hanya karena kurang gitu, tapi karena bagian dari apresiasi supaya mereka lebih berkualitas gitu. Apresiasi. Seperti itu. Oke, kalau itu kan tadi keberuntungannya ya Pak. Kalau misalnya ada situasi yang darurat nih Pak, itu bagaimana pengelola itu ngambil keputusan buat mengatasi masalah yang mungkin tiba-tiba cepat gitu terjadi dengan cepat, itu bagaimana Pak mengatasinya? Tentu itu sesuai tingkat resiko ya dan juga tingkat otoritas yang dimiliki oleh masing-masing pengelola gitu ya. Artinya sesuatu yang diputuskan di bawah yang sekarang bisa eksekusi itu bisa langsung
dan itu sesuai dengan SOP yang memang sudah ada gitu Oh, ya. sudah ada ya. Ketika misalnya ya ada yang jatuh gitu ya, prosedurnya gimana, ya sudah dibantu supaya dia bangun gitu dari jatuhnya, dan kalau dia luka ya kita bawa ke ruang UKS yang sudah kita siapkan, ada P3K gitu. Kalau memang butuh tindak lanjut kita koordinasi dengan paskes terdekat untuk bisa ada penanganan lebih lanjut. Itu ada prosedur kita gitu ya, artinya tergantung tingkat risiko seperti apa. Kalau itu kaitan dengan otoritas yang lebih tinggi, maka prosedural gitu, dari laporan misalnya kejadian di bawah dilaporkan ke atasannya langsung, nanti atasannya yang melakukan koordinasi dengan pimpinan ataupun dengan pihak terkait yang punya otoritas, baru kemudian diputuskan apa yang keputusannya gitu. Banyak memang tiap hari ada keluhan kesulitan, tapi kita punya salurannya gitu ya. Misalnya ketika ada yang mengeluh ya kita punya WLM di bawah, unit layanan museum, tempat pengaduan gitu ya. Ketika akan mengadu, nanti oleh petugas WLM akan disortir ini permasalahannya apa. Apakah bisa langsung diputuskan saat itu, ataukah dia harus berkoordinasi dengan pimpinan langsung dia, atau atau misalnya otoritasnya ada lebih atas, maka pimpinan dia yang akan naik lagi ke atas untuk bisa mendapatkan keputusan, arahan dan keputusan apa atas masalah itu. Contoh misalnya ingin biaya museum dianggap sebagian kalangan misalnya terlalu tinggi atau terlalu mahal, maka dia ingin dapat reduksi ataupun counting. Itu kan yang memutuskan bukan petugas lapangan, tapi ada yang lebih atas lagi, kan dia sedang melaporkan gimana nih, nanti prosedurnya seperti apa. Setelah diputuskan ya baru kemudian disampaikan. Ini semuanya ada SOP-nya. Oke Pak, lanjut ini pertanyaan terakhir tentang manajemen ya Pak. Jadi yang terakhir itu, langkah apa sih Pak yang diambil pengelola museum agar pamerannya tuh tetap menarik dan juga berkualitas gitu? Ya, tentu yang tadi disampaikan di awal, kita punya strategi menyampaikan pesan. Intinya kan museum ketika membuka pameran itu menyampaikan pesan ya. Benar. Kalau koleksinya mungkin itu saja. Koleksinya. Akan tetapi informasi koleksi itu kan bisa diperkaya. Maka di sanalah butuh yang namanya kajian pengembangan. Yaitu pengembangan yang sifatnya kuratorial ataupun pengembangan museum itu sendiri. Untuk kuratorial misalnya kita mengadakan kajian terhadap koleksi yang sudah ada, baik yang sudah dikaji maupun yang belum. Kalau yang sudah dikaji berarti pengembangan, yang belum berarti memang untuk penggalian informasi baru. Ya, misalnya ada satu koleksi A ya, dulu ada kajian tentang nekara. Nekara itu kan benda dari masa prasejarah zaman perundakian. Nah itu informasi yang ada di kita itu kan terbatas ya, apalagi itu konversi dari Belanda. Untuk supaya informasi lebih banyak, kita lakukan kajian bahkan ke daerah, melacak di mana diproduksinya, dari zaman kapan, terus tradisi masyarakat fungsinya apa. Nah hasil kajian itu kemudian kita susun menjadi sebuah narasi baru yang nanti akan kita buat pameran sesuai dengan narasi baru. Artinya masyarakat ketika mungkin waktu awal datang ke Museum Lihat Nekara itu akan tertarik datang ke benda yang sama dengan narasi yang berbeda. Itu dari aspek pengembangan narasi. Selain itu medianya kita juga tambah, misalnya pakai interaktifnya. Koleksinya tetap ada tapi kita buat interaktif, entah membuat hologram, entah membuat game, puzzle dan semacamnya, atau aktivasi lewat ruang anak gitu, seperti itu kan banyak medianya, sehingga masyarakat ketika datang ke museum nggak itu lagi, tapi senantiasa ada hal-hal yang baru, padahal koleksinya ya itu juga gitu, hanya medianya itu yang kita lakukan gitu. Termasuk itu ya Pak, kayak ruang temporer itu kan ganti-ganti juga ya Pak pamerannya. Termasuk aktivasi ruang temporer gitu yang secara berkala tema-temanya akan berubah-ubah. Kalau pameran tetap kan akan seperti itu terus. Yang paling kita respon ya tadi terkait dengan rolling koleksi, tetap dengan suatu tema pameran tetapnya, atau dengan penyediaan media-media barunya gitu untuk di ruang itu pun ada ya, menjadi daya tarik sendiri ketika kita publish di masyarakat atau di medsos kita, di media-media kita, bahwa ada sesuatu yang baru di museum, ada sesuatu yang baru, sehingga muncullah yang namanya loyal customer gitu ya, yang mereka senantiasa ingin terus untuk datang ke museum, tidak sekali gitu, karena
ada yang baru, selalu ada yang baru di museum itu yang kita lakukan. Ya, saya tuh tertarik banget Pak sama program yang ini, kalau nggak salah tuh yang pasca kebakaran. Jadi kita tuh bisa membetulkan, kayak menyambungkan restorasi, gitu. Nah iya itu. Tapi ternyata itu nggak tetap lanjut. ya, nggak lanjut. Itu menarik itu banget. nanti akan kita buka lagi tanggal 20, nanti ada pameran tentang PT Chandrawus Erectus tentang prasejarah. Itu pun nggak kalah menariknya sebenarnya terkait dengan perjalanan masa prasejarah di Indonesia ya. Temuan-temuan baru baik yang lama maupun baru terkait dengan manusia purba misalnya, atau bintang-bintang purba, nanti itu akan menggambarkan. Itu pun tentu akan berdaya tarik sendiri. Mungkin yang pernah lihat masa kebakaran, mereka ingin lihat yang baru lagi apa kan gitu. Walaupun sebenarnya kemarin mungkin masih kurang cukup sebenarnya, tapi ya itulah, kita dinamis gitu ya, kita harus terus mengeksplor koleksi-koleksi yang ada di museum bergantian. Waktu pasca kebakaran kan itu sebenarnya lebih komunikasi kita untuk menjelaskan tentang konteks peristiwa waktu itu ya, hanya itu sebenarnya, dan kita cukup itu 2 bulan lah untuk bisa melihat itu. Selebihnya kita kembalikan ke hitohnya gitu. Karena itu kan bukan menjadi sebuah orkestrasi pameran tetap di museum, kan justru cerita sedih dan kenangan kita ketika mengalami musibah gitu. Ya sudah, kita harus move on gitu. Tidak terus meratapi apa yang sudah terjadi, tidak. Oke, baik Pak, sekarang kita masuk ke yang komunikasi publiknya Pak di sini antar pengurusnya. Menurut Bapak tuh bagaimana komunikasi antar atasan sama bawahan yang efektif gitu Pak? Komunikasi kan adalah cara untuk menyampaikan pesan secara efektif ya kepada lawan bicara ataupun orang yang menjadi objek bicara secara interaktif ya, ada dan itu pola itu yang kemudian tentu dilakukan ya dalam komunikasi internal kita. Artinya ketika ada yang sifatnya instruksi ataupun arahan, yaitu tentu harus disampaikan dari pimpinan ke bawahannya. Atau ketika ada keluhan di bawah, ada aduan atau ada konsultasi, itu maka itu pun disampaikan dari bawah ke atas. Intinya jangan sampai ada putus informasi atau miskom di antara satu sama lain. Nah, strateginya apa? Ya tadi adanya forum-forum yang memang dibuat oleh masing-masing satuan atau pimpinan. Misalnya tadi di bagian frontliner kita ada briefing. Briefing itu bagian dari komunikasi untuk supaya ada kesamaan informasi untuk seluruh tim gitu. Ada kegiatan apa di minggu ini, ada kegiatan apa di hari ini, siapa yang akan datang, siapa yang harus terima, prosedurnya seperti apa. Itu semua tim itu harus terinformasikan. Nah, itu secara tim kecil ya. Nah, tim pimpinan di tim kecil itu pun mengkomunikasikan ke ketua-ketua tim yang lainnya, sehingga kemudian terjadi kesamaan informasi di setiap pengurus. Dan kita pun lewat Jarkom, misalnya WA Group gitu, kita punya media masing-masing, punya WAG masing-masing yang bisa menginformasikan kegiatan. Jadi misalnya hari ini kunjungan dari mana, berapa jumlahnya, siapa namanya, itu ketahuan sih. Sehingga nanti frontliner bisa satpam berada di depan, tahu bis ini dia udah ada, dia udah tahu jadwalnya gitu. Siapa yang akan menangani sudah tahu, tinggal dia menginformasikan di grup, tolong KKA gitu, rombongan ini sudah sampai, sehingga langsung penanganan seperti itu. Oke. Untuk gaya kepemimpinannya Pak, apakah dia termasuk otoriter atau demokratis ya Pak? Ya umumnya di sini kan kita satu tim gitu ya. Jadi dekatnya ya, kalau dikatakan demokratis atau otoriter tergantung urusan yang menjadi tergantung perkaranya ya, permasalahannya. Kalau memang sesuatu yang sifatnya saklek
gitu ya, yaitu harus otoriter. Tapi kalau yang sifatnya memungkinkan untuk adanya usulan atau berkolaborasi dengan bawahan dari sisi ide, itu pun bisa dilakukan demokratis. Artinya itu menyesuaikan saja. Yang pasti ya tidak selalu gitu otoriter lah, artinya tidak selalu pimpinan itu mengarahkan satu gitu ya. Harus kalau begini harus pasti dia akan menerima saran masukan ataukah mungkin usulan yang tentu konstruktif ya untuk pengembangan organisasi. Ya, jadi saya nggak mengatakan otoriter atau kadang-kadang pemimpin harus otoriter. Tergantung situasinya ya gitu. Pak. Tapi di kondisi lain dia juga harus mengakomodir. Gitu. Sesuatu yang sifatnya keputusan kan ya nggak usah ditanyakan, tinggal laksanakan. Ya otoriter dalam hal itu ya. Itu berusaha dari atas harus begini, buka atau tutup jam sekian karena ada ini. Ya kita tutup kan. Iya. Tapi kan ada alasan kan itu kenapa dilakukan. Artinya itu seni di dalam kemampuan saja sih, tergantung situasinya. Oke Pak, itu kan tadi tempatnya kayak di internalnya ya Pak. Ya. Nah, untuk teknik komunikasi yang digunakan pengelola museum agar bisa mendapat atensi masyarakat, itu apakah menggunakan teknik komunikasi yang persuasif atau informatif atau persuasif atau bahkan koersif gitu Pak? Pastinya komunikasi kita ke semua pengunjung yaitu bersifat persuasif. Kenapa? Karena ya kembali lagi bahwa museum ini adalah ruang publik gitu ya, yang dia harus bisa melayani dengan baik dan juga memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung yang datang ke museum. Meskipun mungkin tidak semua orang dilayani, akan tetapi kita punya kepastian tentang dengan cara apa mereka bisa dilayani gitu ya. Ya misalnya apa komunikasi kita ke mereka terkait dengan pelayanan gitu ya. Pelayanan kunjungan ingin dilayani oleh pemandu. Kita punya alternatif. Kalau mereka ingin terjadwal, maka mereka membuat surat. Surat itulah yang ya kita komunikasikan ya dengan lewat media maupun lewat secara verbal ya ketika mereka datang ataupun lewat medsos kita gitu. Ya. Nah itu maka mereka akan punya kepastian bahwa mereka akan dilayani karena sudah bersurat itu. Surat dan ada jawaban dari kita bahwa dia akan dilayani oleh siapa, jam berapa. Nah, bagi mereka yang belum bersurat dan ingin dilayani, ada jam tertentu yang kita plot. Misalnya jam 11 sampai jam 12 itu waktu untuk pelayanan pemanduan yang tetap. Artinya kalau mereka yang belum ada appointment letter ya atau surat perjanjian untuk dipandu, maka datanglah jam sekian, maka dia akan terpandu. Ada dalam sehari ada 2 waktu yang kita plot. Atau memang ada tamu khusus seperti kunjungan tamu negara ataupun kunjungan kedinasan, itu pun kita ada layanannya. Mereka tidak harus dijadwal yang tadi pemanduan terjadwal atau pemanduan tetap, tapi dia bisa secara khusus ada tamu dinas atau tamu negara, itu pun kita layani. Artinya dari misalnya kita dalam sebulan ada 90.000 pengunjung, itu mungkin tidak semua kita terlayani langsung. Akan tapi mereka yang mau dilayani ada kepastian caranya seperti apa. Itulah yang kita lakukan secara persuasif gitu ya, dikomunikasikan. Jadi mereka yang ngotot, saya datang ke sini jauh-jauh ingin dipandu gitu, Pak, prosedur kita seperti ini, kita jelaskan. Ya tentunya dengan cara yang baik ya. Kita ada ruangan OLM, unit layanan museum, kita bawa ke sana, kita jelaskan prosedur yang ada di sini. Kalaupun mau, silakan menunggu sebentar, nanti akan dijadwal jam 11 misalnya bisa mengikuti itu. Karena kalau dijadwal yang memang pemanduan terjadwal itu sudah diplot untuk rombongan yang sudah punya appointment. Paling tidak ini mereka nggak dipandu, tapi mereka punya kepastian kalau ingin dipandu kapan.
dan seperti apa prosedurnya. Itu yang kita lakukan. Dari semua proses komunikasi nih Pak yang udah berlangsung di museum ini, menurut Bapak apa sih yang perlu ditingkatin gitu Pak? Pertama mungkin keterampilan teknis ya, SDM kita gitu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan efektif dan persuasif ya. Daya empati mungkin yang harus diasah gitu. Karena kan di lapangan itu sangat-sangat dinamis gitu ya, termasuk dinamis bukan hanya yang dilayani, yang melayani juga gitu. Kadang terbawa emosi, terbawa ya, itu bagian dari dinamika di lapangan. Tak jarang gitu ya, frontliner tuh dimaki-maki atau di ya macam-macam lah, bukan sampai verbal yang tidak layak misalnya, tapi ya kita tetap melakukan pendekatan persuasif gitu ya. Kalau itu kejadian ya kita lakukan sesuai dengan SOP-nya gitu ya, kita bawa ke layanan, kita jelaskan, kalau mereka mengerti silakan, kalau tidak masih protes ya silakan membuat aduan masyarakat ya, secara tertulis nanti yang akan bisa ke pimpinan, dan ini menjadi bahan koreksi ya. Itu pun bagian dari penyaluran ya ketika terjadi dinamika di lapangan. Jadi itu kemampuan komunikasi efektif ya, itu terus mungkin harus ditingkatkan. Yang kedua ya tentunya adalah perlu adanya mungkin sharing session gitu ya di antara pelayan itu ya atau online di lapangan terkait dengan dinamika yang mereka hadapi setiap harinya gitu. Itu semua kita ada pun cuma sangat terbatas gitu. Dan biasanya itu secara autopilot ya sebenarnya, ketika ada kejadian kan mereka saling sharing gitu. Nah yang lebih penting sebenarnya sharingnya lebih luas lagi karena kan untuk tenaga pembina itu tidak hanya pemandu, tapi ada juga humas, ada juga tiketing, ada keamanan, ada cleaning service yang mereka garda terdepan dalam pelayanan. Itu perlu sharing session itu untuk satu sama lain bisa saling mengingatkan gitu, saling juga men-share teknik-teknik ketika menghadapi ini, itu saya pikir itu perlu ditingkatkan lagi. Ada tapi tidak sering gitu. Nah, selain itu tentunya adalah yang perlu ditingkatkan ya dalam aspek komunikasi adalah mungkin membuat saluran jargon yang lebih efektif kali ya. Karena selama ini mungkin masih parsial gitu, divisi CS ya CS ini gitu. Nah, kalaupun itu hanya pimpinannya gitu ya yang ada di grup pimpinan, itu ke depan seperti itu supaya lebih cepat informasi itu sampai ke masing-masing. Kadang-kadang ada miss gara-gara ada yang tidak terinformasikan. Kenapa? Karena jargonnya nggak nyampe gitu. Nah itu seringkali kejadian ya, karena manusia suka khilaf dan lupa kalau dikiranya udah semua terpenuhi ternyata belum. Itu sering ya, beberapa kali kejadian gara-gara tidak terinformasikan akhirnya misalnya ada yang pelayanan yang tidak maksimal, seperti apa ya, jadwal imersif misalnya harusnya jam sekian, ternyata dia lupa bawa ke imersif, padahal shiftnya itu sesinya itu nggak bisa diganti kan. Otomatis orang ini nggak bisa masuk ke orang imersif karena sesi sebelumnya udah angus gitu. Ini contoh gitu ternyata kita lihat evaluasi ternyata dia lupa gitu dan tidak terinformasikan tentang itu, lupa dan tidak terinformasi. Oh iya imersif tapi jam berapa ya gitu, pas selesai ini sesinya nggak ada, dia nggak bisa masuk. Contoh seperti itu, hal-hal yang sebenarnya kecil gitu, dan tapi kan efek ke pengunjungnya berbeda gitu, muncul ketidakpuasan, protes pada apalagi berbiaya yang cukup tinggi lah gitu ya, orangnya 35.000 kali 30 orang. Kalau bicara uang kan sensitif. Iya benar. Ini contoh gitu. Akibat mungkin miskom atau informasi yang tidak sampai ke yang bersangkutan. Gitu. Iya Pak, terima kasih sudah sangat menjawab
semua pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih juga udah ngeluangin waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Cynthia, Pak. Cynthia Bella. Cynthia Waharani, Pak.